Kenapa yang laki dapat waris? Sesungguhnya tidak begitu. Pihak perempuan pun dapat waris apabila dia sebagai sentana rajak. Jadi dia tidak punya saudara laki-laki. Dia berhak ngerajekin di dalam keluarga rumahnya itu sendiri. Waris yang utama di Bali itu adalah pemerajan, leluhur. Pihak perempuan seolah diskriminasi kan. Semua itu disebut purusa lanang dan purusa istri. Jadi keduanya, yang laki yang perempuan, berhak memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik anaknya yang laki maupun anaknya yang perempuan. Supaya bagaimana anak itu tidak putus hubungan leluhur, begitu pula leluhur tidak putus berhubungan dengan keturunannya. Maka dalam konsep sastra disebut aplegantungan yayah rene riwekas. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Karena kami selama beberapa konten atau beberapa tayangan itu masih berada di Bali, karena kami tidak tidak mau kehilangan momen-momen kami di Bali. Ternyata ada yang memberi masukan kepada kami untuk bisa bertemu dengan Ratu yang kemarin ditayangkan. Nah, hari ini kita hadir di tempat yang sama, yaitu bersama dengan Ide Ratu Sri Bagawan, Putra Nata Nawa Wangsa Pamayun. Tastu Ratu. Tiastu, Naniko, Atunggara bisa. Selamat datang di Kedatuan. Di Kedatuan, Ya. Sering-sering lupa, Ratu. Ratu izin bertanya. Sebenarnya fokus pertanyaan kita nanti diskusinya itu tentang bahasa anak mudanya, ketidakadilan, ketidaksamarataan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Miko ingin bertanya dulu bagaimana kondisi pergerakan adat yang ada di Bali terlebih dahulu, walaupun ini memang berkaitan dengan keluarga, khususnya yang terkait dengan laki-laki dan perempuan, hak waris lah gitulah. Ini anak-anak muda yang diskusi-diskusi. Tetapi bagaimana untuk mengawali ini, apa yang ingin Ratu sampaikan? Para pemirsa Hindu Channel yang budiman, yang berbahagia, yang Tuhan kasihi. Ya, sebelum menyinggung hak dan kewajiban anak-anak Bali yang perempuan, yang laki-laki, mari kita pahami dulu kewajiban seorang keluarga. Di mana kewajiban seorang keluarga di dalam Menawa Dharma Sastra, walaupun di Sarasa Mukcaya dan hukum-hukum adat di Bali, itu ada 8 kewajiban yang disebut dengan Astawida. Yang pertama, kasih sang sarira karta. Jadi seorang keluarga, baik laki maupun perempuan, membentuk kepribadian, membentuk jiwa-jiwa yang akan lahir ke bumi ini dari saat mereka, artinya saat berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sukarta, yang disebut dengan sarira karta. Itu membentuk kejiwaannya, membentuk budi pekertinya. Dari situlah keluarga-keluarga yang bersangkutan harus melakukan pemberatan, mengekang diri, tidak boleh melanggar etika, selalu berpikir baik dan positif, sehingga kemudian akan melahirkan seorang seputra. Kedua, sang silangaskara. Jadi selalu menyucikan diri, baik yang perempuan, yang laki, menyucikan diri untuk memohon supaya jabang bayi yang dalam kandungan itu sampai selamat. Makanya di 3 bulan ada upacara mapak, di 7 bulan ada upacara megendong-gedongan, kemudian lahir, kemudian nyamutin, kemudian sampai upacara-upacara yang otonan. Nah, itu yang dilakukan. Yang ketiga adalah kesilanga sang amatuaket, orang yang melahirkan. Nah, setelah melahirkan, dari beberapa tahun melahirkan. Jadi orang yang melahirkan, jadi orang yang lahir itu akan
sempurna, akan memiliki budi pekerti, memiliki kepribadian, memiliki kejiwaan yang stabil, yang sesuai dengan harapan keluarga itu. Yang keempat, sang binaweh binojana, terutama pihak wanita akan memberikan susunya, air susunya untuk kekuatan si jabang bayi itu bertahan hidup sempurna, menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, karena mendapat asupan dari kasih sayang seorang ibu saat memberikan air susunya. Yang kelima adalah sang binaweh boga, orang yang memberikan asupan makanan baik pihak laki, pihak ibu. Makanya dibilang pihak ibu yang mengaturkan air matanya mendidik anaknya, pihak laki-laki mengeluarkan keringatnya untuk memberikan anaknya kehidupan. Yang keenam itu sang mangu pediaya, orang yang memberikan pendidikan. Jadi kedua dia, yang laki yang perempuan, berhak memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik anaknya yang laki maupun anaknya yang perempuan. Harus diberikan pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, pendidikan cara berbicara, cara-cara lain sebagainya, supaya anak ini betul bisa menjadi anak tauladan bagi kehidupan ini. Terus, yang ketujuh adalah sang matulung rikalin baya. Jadi orang tua laki perempuan ini memberikan pertolongan pada anak itu saat mengalami kecelakaan, mengalami sakit, mengalami penderitaan dan sebagainya. Itulah hadir seorang tua untuk menstabilkan pikirannya, kejiwaannya, terus cara dia supaya dia tidak putus asa menjadi manusia. Sudah itu yang tadi disebut yang ke-8, sang binahaken perjana, menuju anak-anak yang jana kertih. Jadi bagaimana orang tua itu mendidik anaknya dalam konsep pergaulan, pergaulan dengan masyarakat, pergaulan dengan yang lainnya, supaya anak-anak itu bergaul menjadi anak yang baik, tidak menyinggung perasaan orang, tidak dia bergaul bebas, dia memiliki batas-batas kesopanan dalam pergaulan itu. Disitulah budi pekerti, etika, tata krama, tata susila, karena dia membawa nama baik keluarga itu sendiri nanti anak-anak itu. Maka inilah 8 kewajiban seorang tua untuk melahirkan seorang seputra-seputra. Dan disitulah dituangkan kemudian sebuah kasih sayang antara pihak yang perempuan dan laki itu memiliki keseimbangan sama. Memang pandangan orang luar, adat Munawi, yang pihak perempuan seolah diskriminasi, kan, tidak memiliki hak yang sama. Padahal sebetulnya memiliki hak yang sama. Maka ada istilah di Bali, semua itu disebut purusa lanang dan purusa istri. Dan purusa lanang, purusa istri lah yang berhak melanjutkan tradisi kekeluargaan itu, karena kaitannya dengan nanti bakti kepada leluhur, supaya bagaimana anak itu tidak putus hubungan leluhur, begitu pula leluhur tidak putus berhubungan dengan keturunannya. Maka dalam konsep sastra disebut aplegantungan yayah rene riwekasan. Jadi sama-sama mengikat, yayahnya adalah leluhur, renenya adalah leluhur, yayahnya adalah keturunannya. Bagaimana antara leluhur dan keturunannya saling mengikat, sehingga kemudian rene yang lahir menumadi itu bisa dalam konsep framing genetik itu, dalam konsep dibatasi oleh tangga genetik itu untuk menjadi sentana gitu. Nah kemudian sering di Bali, kenapa yang laki dapat waris, sesungguhnya tidak begitu. Pihak perempuan pun dapat waris apabila dia sebagai sentana rajeng. Jadi dia tidak punya saudara laki-laki. Dia berhak ngerajekin di dalam keluarga rumahnya itu sendiri. Makanya di Bali ada istilah nyentana, yang laki lah yang dipinang untuk menjadi
bagian dari keluarga itu. Maka dalam disitulah ada proses wisuda wangsa. Nah, walaupun pihak laki dari keluarga yang lain masuk ke pihak perempuan dengan upacara wisuda wangsa, dia menjadi hak yang sama, menjadi derajat yang sama. Gitu. Nah, kalau kita berbanding dengan kasta misalnya, kalau kita melihat kasta, nah kasta itu kan dibentukan Belanda. Bagaimana orang-orang yang kasta di luar kasta tertentu tidak boleh menikah dengan kasta yang itu. Kan pernah ada meruncing yang itu. Maka disitulah ada konsep patita wangsa. Nah, dari konsep patita wangsa itu diturunkan derajatnya zaman Belanda ini menjadilah dia istilah nyinep wangsa. Jadi nyinep wangsa itu menghilangkan kewangsaannya. Nah, itu yang terjadi dan sekarang sudah mulai ada aturan dari adat kembali ke adat kuno, kembali ke adat keseimbangan dengan yang modern, menjadilah istilahnya pandeglang sekarang. Nah, pandeglang itu antara pihak laki dan pihak perempuan memilih hak yang sama, pada sama-sama memiliki. Gitu. Nah, begitu pula bagaimana pihak orang tua memberikan kasih sayang yang seimbang sama anak-anaknya. Dia tergantung kemampuan orang tua. Kalau orang tuanya ada hal yang bisa dibagi, pasti diberikan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan, pasti diberikan haknya. Asal tidak mengambil hak leluhurnya yang sudah menjadi, kalau memang hasil guna kaya dari orang tuanya, ya silakan berikan kepada anak-anak gitu. Misalnya itu anak perempuan 3 dan laki-laki 2, ya kita berusaha memberikan hak yang sama. Asal dari guna kayanya ratu. Kalau haknya leluhur, tidak berani memberikan gitu. Nah, itu perubahan yang terjadi. Kalau anak perempuannya ratu sudah tawari menikah atau di rumah, pihak laki-laki mau ajak di rumah. Nah, kalau pihak laki-laki mau ajak di rumah, ya kita ajak. Kalau enggak, ya bagaimanapun kita bekali dia. Bekali apa? Pengetahuan. Di samping itu ada bekal sedikit tentang hak waris kita berikan. Gitu. Makanya disinilah kewajiban kemampuan dari keluarga itu sendiri untuk memberikan keadilan bagi anak-anaknya. Ya, karena kewajiban sebetulnya dari paling penting dalam keluarga itu adalah melanjutkan bakti kepada leluhur dan melanjutkan keturunan. Merawat apa waris yang utama? Waris yang utama di Bali itu adalah pemerajan, leluhur. Itu bukan hal yang lainnya. Maka di Bali itu orang punya merajan itu besar-besar. Sampai ada pelinggih, ada merajan besar misal Dadia atau Panti, di situ ada pelinggih ibu. Pelinggih ibu dan pelinggih kawitan. Pelinggih ibu inilah untuk menghormati yang perempuan. Nah, kawitan ini untuk melingati yang laki-laki. Maka ada 2 bersanding ini antara pelinggih ibu dan pelinggih kawitan. Nah, sekarang ini yang menjadi tren pemahamannya ini yang belum cukup gitu. Makanya harus dicukupi. Di dalam merajan besar pun ada pelinggih ibu dan pelinggih kawitan untuk menghormati ibunya dari mana untuk mengganti kawitannya, perusanya, sehingga perusa perdana itu dapat bakti yang sama. Gitu. Nah, karena mungkin ada ini dari sini sudah ada gambaran bahwa secara konsep di Bali, adat di Bali tadi yang disebutkan cukup banyak. Salah satunya kesamaan rata ketika anak itu memang kena musibah ya dirawat, kemudian ketika dia berpendidikan ya disamaratakan gitu. Nah, itu sudah mungkin pemahaman kita anak-anak muda atau yang di luar Bali, bahkan yang di Bali, ini perlu kita pelajari lagi terkait dengan adat di Bali. Nah, namun Ratu, ini kondisi yang di lapangan atau kondisi yang menjadi bahan diskusi di daerah, atau ya yang merasa bahwa ini adalah kita umat Hindu Bali, seringkali terjadi pembagian hak waris yang tidak rata. Bahkan haknya itu pun diberikan, ada yang diberikan cuma-cuma ke laki, pihak si perempuan tidak mendapatkan. Nah, kemudian bahkan ada yang memang semuanya dapat, tetapi yang perempuannya ini lebih sedikit daripada yang
laki-laki, sehingga perempuan-perempuan yang mungkin mendapatkan laki-laki yang secara ekonominya belum stabil, akhirnya berdampak pada yang perempuan juga. Ekonominya terhambat karena tidak mendapatkan hak waris seperti itu. Mungkin pola pikir teman-teman di sana atau umat Hindu di sana pun yang memiliki pemikiran seperti ini mungkin tidak menuntut hal itu. Tetapi kenapa ini di Bali itu terjadi pola seperti ini gitu? Kenapa? Apa sih kelebihannya? Apa sih keuntungannya? Kenapa nggak melihat dampak sosialnya seperti itu, Ratu? Ya memang kalau kita per kasus-kasus ya mungkin begitu. Tapi yang terpenting adalah kewajiban sebagai keturunan adalah merawat warisan yang seperti bilang tadi adalah puranya atau merajannya atau dadianya atau pantinya. Itu yang penting. Siapa yang memiliki hak merawat, ya silakan, itu penting warisan. Nah sekarang warisan yang berupa harta benda itu sudah diberikan kepada anaknya pada saat anaknya menikah. Dan begitu pula kalau anaknya yang perempuan menikah tidak mau diajak di rumah, itu pun kadang-kadang kan diberikan bantuan dari pihak orang tua yang mampu. Nah kalau orang tua tidak mampu, ya gimana? Apa yang mau kita tuntut gitu kan? Nah yang penting selama orang tua sekarang itu menyekolahkan anak laki dan perempuan itu sama. Yang perempuan pun diberi pendidikan yang sama sampai sarjana, sampai dokter, sampai S2, S3, sampai ada yang profesor, itu didukung oleh orang tuanya dari awal. Nah, untuk sekarang pembagian hak waris yang berupa benda, nah itu kan tergantung kemampuan dari orang tua itu. Kalau orang tua itu memang mampu melebihi yang lainnya, pasti bagi rata. Oh ini hasil guna kaya dari orang tuamu, kita akan bagi rata. Misalnya selama orang tua bekerja dapat beli tanah 1 hektar, misal punya anak 2, ya bagi berdua. Kalau ada yang perempuannya, bagilah yang perempuan 25 are yang laki misalnya berapa. Atau ada juga kadang-kadang menjadi hak tengah, ini duit tengah. Selama anak perempuan itu masih hidup, dia dapat bagian dari hasil hak tengah itu gitu. Itu disebut hak tengah. Tergantung kesepakatan orang tua yang akan menyiapkan kepada anak-anaknya. Nah di samping itu, laki-laki di Bali umumnya disebut puru selanang, itu berhak memelihara, merawat warisan yang berupa merajan, dadio, panti. Nah, itu dia yang bertanggung jawab. Nah pihak yang perempuan yang kawin dengan laki-laki itu, dia juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menikah, yang di tempat perempuan itu menikah, memiliki hak yang sama. Maka pada saat ada perceraian di Bali, makanya dulu adat Bali, uang kepeng itu dibagi 2, dibelah. Pada saat perceraian dibelah menjadi 2. Berarti hak yang laki-laki itu berhak dibagi 2 antara yang perempuan dengan yang laki-laki apabila ada musibah perceraian itu. Nah pada saat itu memberi hak yang sama pihak laki dan perempuan dari keluarga itu sendiri. Nah memang dipandang kalau dalam dulu masalah zaman penjajahan memang ada sebuah perbedaan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Dan itu karena adanya yang perempuan itu tidak boleh berpendidikan, tidak boleh cuma jadi pelayan aja dia, melayani suami, mengatur rumah, memelihara anak, merawat anak, mengatur rumah tangga dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Nah sekarang sudah mulai pihak perempuan itu sudah mulai bersekolah sampai keluar negeri, sampai keluar daerah. Tidak lagi dia seperti itu. Karena sebetulnya di Bali yang punya rumah itu adalah perempuan. Karena yang pihak perempuan itu yang paling rajin membersihkan rumah, merawat rumah. Kalau pihak laki-laki kan malas kan. Nah itu. Nah ini yang sering terjadi. Nah maka itu tergantung sekarang dari segi mana kita memandang. Karena dalam
Dharma sastra, dalam agama Hindu, dalam konsep-konsep Weda, Manusmriti, itu jelas antara purusa itu adalah purusa lanang dan purusa pihak wanita dan sana istri. Purusa lanang dan purusa istri memiliki kualitas, memiliki hak yang sama. Di mana hak yang sama? Apabila yang istri menjadi purusa pengerajat, tidak memiliki saudara laki-laki. Gitu. Nah, itu tentukan dalam konsep agama kita sudah adil. Maka kalau di Jawa dulu ratu kita kan Tribuna Tunggadewi, karena Raden Wijaya tidak memiliki anak laki-laki. Memiliki anak laki-laki Kertanegara sudah meninggal, belum menikah. Akhirnya pihak perempuan jadi ratu, jadi raja gitu. Nah, di Bali pun sebutan ratu itu ratu lanang, ratu istri. Nah, itu sepaket. Karena bagaimanapun di Hindu istri adalah sakti. Kalau tanpa lanang tanpa istri tidak memiliki kesaktian. Nah, dia bilang saktinya lebih sakti istrinya, karena secara genetik istri itu memiliki 2000 kekuatan, sedangkan laki-laki hanya 200. Jadi yang laki-laki jangan sombong nih. Jangan sombong deh. Jangan 200. Makanya perempuan itu lebih kuat segalanya. Ya coba sekarang sehari-hari bisa gak perempuan, laki-laki itu nyuci, nyetrika, ngepel dan sebagainya, kan enggak. Kalau pihak yang istri ngepel, nyuci, masak, menyusui, dia tidak punya lelah, merasa lelah. Kalau kita laki-laki kadang-kadang cuek hal-hal yang begitu. Nah, inilah kita harus saling melengkapi, saling memahami, saling toleransi, sehingga kita menjadi keluarga yang sukinah. Gitu. Artinya bahwa ketika memang fokus kita pada pembicaraan hak waris itu dikembalikan kepada keluarga. Keluarga. Nah, seandainya dikembalikan keluarga, terkadang keluarga masih terikat terkait dengan adat. Nah, ketika memang keluarga sudah memutuskan membagi rata nih Ratu, di adat tidak salah kan? Tidak salah. Karena itu dilimpahkan kepada keluarga. Keluarga ya, keluarga itu ada campur tangan masalah waris itu. Nah, gitu. Apa kaitannya dengan adat kemudian munculnya aturan seperti ini, Ratu? Karena kalau misalkan nih keluarga kan sudah tidak masalah nih. Nah, tetapi beredar sampai saat ini artinya masih menjadi pakemnya, seolah-olah menjadi pakemnya Bali, bahwa perempuan itu dibandingkan laki-laki itu lebih berkualitas, atau bukan berkualitas ya, lebih mendapatkan power kedudukan yang istimewa dibandingkan perempuan. Nah, kenapa di Bali itu kenapa bisa seperti itu? Selain memang itu purusa terkait dengan keleluhuran seperti itu. Karena ini kan dampaknya kan kalau anak-anak zaman sekarang kan random diskusinya tanpa melihat literaturnya gitu. Nah, disitulah perempuan itu lebih bijak menerima keadaan daripada kaum laki-laki. Saya rasa seluruh dunia pun kaum laki-laki itu ingin mendominasi kehidupan. Dimanapun, agama manapun pasti begitu. Nah, disitulah perempuan itu menundukkan dirinya menjadi seorang yang bijak, seorang yang memahami, toleransi, tidak menerima, karena beliau memiliki kekuatan lebih dari laki-laki. Nah, laki-laki karena kekuatannya kecil, akhirnya dia lebih menonjolkan keegoannya. Nah, di adat Bali pun sebetulnya ada, di Bali itu desa tua, itu ada istilahnya setiap hak desa itu, ada istilahnya karang desa. Nah, karang desa, apabila karang desa ini ditempati oleh keluarga itu, ini yang tidak bisa dibagi. Sehingga kelihatan di adat itu saklek gitu. Saklek terhadap keramanya, dan itu di dalam awil-awil desa adat juga diatur yang turun ke desa adat itu adalah kerama yang purusa, yang lanang gitu, bukan yang istri. Yang istri
apabila pun ada sentana, tetap yang mewakili keluarga itu adalah purusa yang lanang dalam desa adat. Gitu. Sehingga seolah kaum laki-laki inilah yang menjadi objek dalam desa adat itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat umum menilai hanya peran dari laki-laki lah yang menonjol di Bali. Dan sesungguhnya tidak. Kalau kita lihat dari segi penyiapan upacara Banten, upacara sesaji itu kan pihak perempuan. Karena pihak istri yang memang pandai mengatur persembahan-persembahan itu. Nah, pihak laki hanya menyiapkan penunjangnya, gitu. Penunjangnya, gitu. Jadi bakti yang dibuat oleh di desa adat adalah penunjangnya. Maka itulah desa adat mengatur tentang perhyangannya, pelemahannya, pawongannya. Nah, pawongan inilah diatur. Nah, kalau misalnya orang tua memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, naniko kepada anaknya, serasa desa adat tidak pernah menghalangi. Yang dihalangi desa adat adalah karang desa tidak boleh dibagi, gitu. Kalau dia sudah selesai kerama itu bertempat atau dados mengayah di desa, dia harus sudah meninggalkan karang desa. Nah, ini yang sering terjadi polemik di Bali, bukan karena dilarang oleh desa adat, karena yang tidak boleh diberikan kepada anak-anaknya itulah karang desa. Itu karena yang ditempati oleh orang tuanya. Itu kalau memang karang itu ditempati bukan berasal dari hak karang desa, ya bisa aja ada masalah. Tidak ada desa adat menghalangi. Gitu. Ya kalau dulu mungkin zaman kerajaan, ada. Kalau zaman sekarang tidak lah. Gitu. Nah, bagaimana ide memberikan ujangan atau memberikan sebuah pandangan kepada orang tua yang di zaman sekarang, khususnya terkait dengan hal ini, kemudian kepada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Monggo ide. Ya. Para pemirsa channel Hindu Channel yang berbahagia pada hari ini, ya kita sebagai orang tua, baik laki maupun perempuan, ya pahami dulu kewajiban sebagai orang tua yang tertuang dalam Astawida itu. Sehingga dengan memahami kewajiban sebagai orang tua, kita akan bertindak adil sama anak-anak kita. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya paling tidak kita akan memberikan pendidikan atau mangu pendiaya, pendidikan yang sama anak-anak kita, tidak memandang gender. Nah, itulah yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak memiliki anak yang akan menderita. Kalau anak kita yang perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak memiliki kemampuan, mari kita ajak di rumah dengan upacara wisuda wangsa. Nah, kita kukuhkan anak laki-laki itu sebagai bagian dari wangsa kita. Karena bagaimanapun di Bali, di Indonesia pada umumnya, kewangsaan itu sangatlah penting dipertahankan karena hubungannya dengan keluhuran dan genealogi genetik kita di kemudian hari untuk mencapai ke alam sunia, alam kemoksaan. Ya kira-kira begitu pesan dari Ratu Sri Begawan. Semoga krama atau umat sedharma memahami arti makna kehidupan yang sebenarnya. Dan itu untuk Prama Santi. Om Santi Shanti Shanti Om Rahayu 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 Sagung Dumadi. Suksema. Matur suksema. Ratu sudah berkesempatan di Hindu Channel. Silahkan Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel yang mungkin Hindu Channel memberikan pertanyaannya sedikit, karena kami memberikan peluang sepenuhnya literasi ini disampaikan oleh narasumber kami, dan tentu kami berharap besar pertanyaan-pertanyaan bisa dimunculkan nanti di komen Hindu Channel, bisa kami jawab kembali di lain waktu terkait dengan kesetaraan hak waris perempuan dan laki-laki di Bali. Terima kasih, matur suksema Ratu. Yeah.